Dokter, bagaimana saya bisa menurunkan kadar gula saya malam ini juga? Itu adalah pertanyaan yang memulai semuanya. Saya masih ingat dengan jelas tatapan putus asa dan lelah pasien itu ketika dia berkata kepada saya, "Tolong bantu saya. Saya sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi." Dan jawaban saya bukanlah obat baru atau terapi mahal. Itu adalah kebenaran yang begitu sederhana dan keras yang banyak orang telah lupakan. Berhentilah makan itu dan mulailah mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda terus melakukan hal yang sama seperti biasa, tanpa sadar Anda sedang menyakiti diri sendiri. Halo, saya seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, mendampingi ribuan orang dengan diabetes, masalah tiroid, dan penyakit ginjal. Saya telah mendengar keluhan yang sama berulang kali. Dokter, saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Saya diet, minum obat tepat waktu, berjalan setiap sore, bahkan meninggalkan kopi favorit saya. Saya mengerti rasa sakit itu. Yang paling menakutkan bukanlah angka di layar, melainkan perasaan kehilangan kendali, bahwa tubuh Anda sendiri tidak lagi patuh. Tapi jika Anda benar-benar ingin berubah, saya di sini untuk membantu Anda merebut kembali kendali itu. Saya ingat dengan sempurna suatu malam yang tenang di Madrid. Gerimis turun di Gran Via dan udara lembab membawa aroma jagung panggang. Saat saya merapikan meja setelah hari yang panjang, saya mendengar ketukan pelan di pintu. Itu Laura, perawat saya. "Dokter, ada seorang pria yang ingin bertemu dengan mendesak," katanya dengan sedikit gugup. Glukosanya melonjak setiap malam, meskipun dia merawat diri dengan sangat hati-hati. Saya melihat jam. Sudah pukul 9.15 malam. Meskipun sudah larut, saya tidak bisa menolak pasien seperti itu. "Baiklah Laura, suruh dia masuk." Pria itu masuk dengan wajah lelah dan menunjukkan hasil analisisnya. Hemoglobin A1 3,3%. Fungsi hati sepenuhnya normal. Masalahnya ada pada tidur. "Tidak baik sama sekali dokter," akunya. "Saya tidur pukul 11. Tapi antara pukul 3 dan 4 pagi, saya terbangun dengan tenggorokan kering karena haus. Jika saya ukur glukosa saat itu, angkanya sudah melambung tinggi. Saya mengangguk tenang dan menjelaskan. Itu disebut fenomena fajar. Bukan berarti hati Anda sakit, tapi sedang bekerja berlebihan. Bayangkan ini. Saat kita tidur, hati melepaskan glukosa untuk memberi makan otak dan jantung. Tapi ketika sel-sel resisten terhadap insulin, glukosa itu tidak terserap dan menumpuk di darah. Dia mengerutkan dahi. Jadi hati saya sendirilah yang menyakiti saya. Saya tersenyum tenang, tidak persis begitu. Hati Anda mencoba membantu, tapi tubuh bekerja seperti orkestra simfoni. Jika konduktornya lelah, instrumen-instrumen bermain tidak selaras. Yang kita butuhkan hanyalah membangunkan konduktor itu. Dan terkadang perubahan besar itu dimulai dengan secangkir teh malam sederhana. "Teh?" tanya istrinya dengan senyum skeptis. "Di rumah kami minum chamomile." "Chamomile bagus untuk tidur, Bu," jawab saya, "tapi tidak cukup untuk menyeimbangkan gula." Saya buka laci kayu tua di meja dan keluarkan kotak kecil. Saat membuka tutupnya, aroma hangat dan memeluk memenuhi ruangan. Daun salam, bunga Jamaika berwarna merah pekat, jahe, daun jambu biji, kayu manis, dan cengkeh. Dia menghirup dalam-dalam dan matanya berbinar dengan nostalgia. "Oh, aroma ini mengingatkan saya pada dapur ibu saya saat Natal." Tepat sekali, saya mengangguk. Dan justru aroma-aroma familiar itulah yang memberi nutrisi tubuh dan menenangkan hati. Saya jelaskan kekuatan masing-masing. Daun salam. Kaya eugenol, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kortisol stres. Bunga Jamaika dengan antosianinnya melindungi pembuluh darah dan menyelaraskan fungsi hati. Malam itu mereka pulang dengan pelajaran berharga. Tidak semua perubahan kesehatan memerlukan usaha atau obat kuat.
Terkadang perbedaan antara tubuh yang lelah dan tubuh yang seimbang muat dalam secangkir teh panas sebelum tidur. Dan jika Anda kenal seseorang yang diam-diam berjuang melawan kadar glukosa setiap pagi, bagikan pesan ini kepadanya. Terkadang yang dibutuhkan bukan pil lain, melainkan secangkir teh yang membawa harapan di akhir hari. Izinkan saya ceritakan sekarang tentang sekutu-sekutu diam ini. Pertama, jahe, pejuang antiinflamasi favorit saya. Membantu tubuh merespons insulin lebih baik dan membuka jalan menuju tidur restoratif. Kemudian, daun jambu biji. Rahasia banyak keluarga di Tepik, tanah kelahiran saya, kaya quercetin, mencegah gula terserap terlalu cepat setelah makan, menjaga darah tenang dan stabil sepanjang malam. Tapi kekuatan sejati ada pada kombinasi antara kayu manis dan cengkeh. Sementara kayu manis mengaktifkan enzim AMPK, seperti kunci yang membuka pintu sel untuk memasukkan gula. Eugenol dari cengkeh bekerja diam-diam, melindungi hati dan memperkuat kapiler. Saya tulis untuk Tuan Miguel formula spesifik, resep alami, hampir seperti resep dari alam. Rebus 300 ml air. Tambahkan 1 daun salam atau sedikit bunga Jamaika atau irisan jahe. Jika ingin efek lebih kuat, tambahkan setengah batang kayu manis dan 1 cengkeh utuh. Rebus dengan api kecil selama 5 menit. Saring cairannya dan minum hangat sekitar 40 menit sebelum tidur. Dalam keadaan apapun jangan tambahkan gula atau madu. Saya tatap matanya langsung dan katakan, secangkir teh ini tidak menggantikan obat Anda, tapi akan membuat obat Anda bekerja lebih baik. Jika Anda bisa tidur nyenyak sampai pagi dan bangun tanpa haus, itu adalah kemenangan. 2 minggu kemudian dia kembali. Kemejanya rapi disetrika, wajahnya bercahaya, sangat berbeda dari raut lelah sebelumnya. "Dokter," serunya gembira, "pagi ini kadar glukosa saya 118. Saya tidur sepanjang malam tanpa bangun minum air." Saya amati dan tersenyum bangga. "Tubuh Anda sedang kembali seimbang, Tuan Miguel." Dia tersenyum lega. "Saya kira saya sangat sakit, dan ternyata penyelamatan saya hanyalah secangkir teh." Saya jawab, "Dan inilah tepatnya yang ingin saya katakan kepada Anda. Tubuh Anda tidak pernah rusak, hanya menunggu untuk didengarkan." Sejak malam hujan itu, saya mulai bagikan ritual kecil ini dengan banyak pasien lain, dan hasilnya seperti yang saya harapkan. Di Barcelona, seorang guru pensiunan minum teh bunga Jamaika selama 7 malam berturut-turut dan kembali merasakan ringan saat bangun. Di Valencia, seorang tukang kayu, khawatir dengan kakinya yang bengkak, menemukan kelegaan berkat jahe dan kayu manis. Dan di Bilbao, seorang ibu rumah tangga gigih mempersiapkan daun jambu biji setiap malam, sampai glukosanya stabil sepenuhnya. Semua mengatakan hal yang sama. "Dokter, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berani melihat alat pengukur glukosa pagi hari tanpa takut. Ilmu pengetahuan telah mengonfirmasi bahwa ini bukan kebetulan. Selama tidur nyenyak, tubuh melepaskan melatonin, hormon emas yang meningkatkan sensitivitas insulin. Sebaliknya, ketika tidur terganggu, hati panik dan melepaskan glukosa berlebih untuk menyelamatkan energi, menyebabkan lonjakan gula darah. Itulah mengapa secangkir teh herbal bukan hanya minuman, melainkan sinyal yang menenangkan seluruh sistem endokrin. Malam itu saya matikan lampu konsultasi dan keluar ke koridor. Angin malam membawa wewangian kuat dari bougainville di halaman. Di kejauhan, lampu depan bus memantul di trotoar basah, mungkin bus Tuan Miguel. Saya tersenyum membayangkan pasangan itu duduk bersama, berbagi secangkir teh beruap, gerakan kecil, tapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan. Jika Anda menonton video ini dan juga khawatir dengan angka yang ditunjukkan glukosa Anda setiap pagi, jangan pikirkan hanya obat atau diet ketat. Beri tubuh Anda kesempatan untuk benar-benar beristirahat.
Ingat, mengendalikan diabetes bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tapi juga bagaimana Anda tidur, membiarkan hati rileks dan pikiran menemukan kedamaian. Jangan lupa berlangganan saluran dan bagikan cerita ini, karena mungkin di suatu tempat seseorang membutuhkan secangkir teh dengan harapan. Dan jika Anda benar-benar ingin merebut kembali tidur nyenyak yang hilang sejak lama, tinggalkan angka di komentar, karena sekarang saya akan bagikan kepada Anda 5 jenis teh yang tidak hanya membantu tidur nyenyak, tapi juga menstabilkan glukosa sepanjang malam. Ini adalah formula yang telah membantu ratusan pasien saya di Madrid merebut kembali keseimbangan yang mereka kira hilang selamanya. Mari mulai dengan daun salam. Bagi saya, nilai sejatinya bukan hanya pada sifat obatnya, melainkan pada aroma dalam, hangat, dan sedikit pedasnya. Hanya dengan menciumnya, sistem saraf Anda rileks dan siap untuk tidur restoratif. Saya akui, sensasi damai itu tidak ditawarkan pil tidur apapun, tapi bintang malam sejati adalah teh kedua, teh hibiscus. Jika Anda jalan-jalan di Pasar La Boqueria atau Pasar San Miguel, Anda akan melihat warnanya merah pekat menonjol di antara kios herbal. Saat menjatuhkan kelopak keringnya ke air mendidih, cairannya berubah menjadi merah anggur indah. Warna merah tua itu mengingatkan saya pada Isabella, pasien berusia 67 tahun yang hidup dengan diabetes selama 15 tahun. Suatu pagi dia masuk ke konsultasi dengan senyum cerah. "Dokter, saya tidak lagi takut jarum untuk ambil darah setiap pagi. Sejak minum secangkir teh merah ini, glukosa saya tidak lagi punya lonjakan menakutkan itu. Di mana rahasianya?" Bunga Jamaika mengandung antosianin dan asam hibiscus. Mereka bertindak seperti penjaga, mengurangi kecepatan penyerapan gula di usus sambil melindungi hati dan meningkatkan sirkulasi. Dan khususnya pada orang tua, berfungsi sebagai diuretik alami luar biasa yang membantu mengeluarkan kelebihan natrium dan mengurangi tekanan darah. Tapi dengarkan baik-baik formula saya. Gunakan hanya 1 sendok teh per 300 ml air dan rebus tepat 5 menit. Jangan lebih lama, air akan menjadi terlalu asam dan bisa mengiritasi perut. Minum dengan benar dan biarkan alam melakukan sisanya. Teh ketiga adalah jahe. Dalam ribuan konsultasi saya lihat bagaimana jahe meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme. Rahasianya ada pada gingerol, senyawa yang merangsang enzim hati dan membantu mengatur gula maupun lemak. Pada saat yang sama, itu antiinflamasi alami yang melawan peradangan kronis akibat diabetes. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Sebuah studi di Iran pada 2015 menunjukkan bahwa hanya 2 g bubuk jahe per hari selama 12 minggu mengurangi secara signifikan hemoglobin glikosilasi pada orang dengan diabetes tipe 2. Tapi bagi saya efek paling terlihat adalah kemampuannya menghangatkan tubuh dan menenangkan sistem pencernaan. Saya ingat Jose, tukang kayu berusia 70 tahun di Madrid, katanya dengan bangga, "Dokter, secangkir teh jahe yang disiapkan istri saya menyelamatkan saya dari malam tanpa tidur karena kembung dan reflux." Saya tersenyum. Sebenarnya tubuh Tuan Jose sendirilah yang menyelamatkan dirinya. Hanya butuh sedikit bantuan dari alam. Teh keempat adalah rahasia yang kurang dikenal, tapi sangat efektif. Teh daun jambu biji. Di Granada orang punya kebiasaan merebus daun jambu biji setiap malam seperti ritual, tanpa tahu bahwa mereka secara aktif mencegah pradiabetes. Daun jambu biji mengandung quercetin dan tanin, zat-zat yang mampu memblokir enzim alfa-glukosidase. Ini berarti gula dari makanan dilepaskan lebih lambat secara bertahap, menjaga kadar glukosa stabil lebih lama. Saya rekomendasikan teh ini kepada Carmen, guru pensiunan. 10 hari kemudian dia kembali dengan senyum cerah. "Dokter, pagi ini saya bangun ringan, tanpa haus,
dan penuh energi. Saya jawab dengan sayang. Tubuh Anda telah belajar bereaksi dengan tenang tanpa melepaskan glukosa secara tergesa-gesa. Untuk menyiapkan teh daun jambu biji, Anda butuh 3 atau 4 daun segar atau 2 daun kering direbus selama 5 hingga 7 menit. Rasanya mungkin agak pahit pada awalnya, tapi aftertaste manisnya sangat menyenangkan. Dan akhirnya, teh kelima. Kayu manis dan cengkeh adalah rempah klasik musim dingin Meksiko. Meskipun sedikit yang tahu bahwa mereka bertindak langsung pada sel. Kayu manis berkat cinnamaldehyde mengaktifkan enzim AMPK, seperti sinyal yang mengatakan kepada sel, buka pintu agar glukosa masuk. Cengkeh di sisi lain mengandung eugenol, antiinflamasi kuat yang melindungi sel hati dan meningkatkan mikrosirkulasi. Sebuah studi dari Institut Nutrisi Amerika menunjukkan bahwa hanya 1 gram kayu manis per hari bisa mengurangi 18 hingga 29% kadar glukosa puasa. Saya selalu katakan kepada pasien saya, jika harus pilih aroma untuk menutup hari, pilih kayu manis. Hangat, manis, dan membawa kedamaian langsung ke hati Anda. Tapi tunggu, Anda bisa punya resep teh terbaik di dunia. Tapi jika diminum pada waktu salah, semua usaha sia-sia. Yang paling penting bukan apa yang diminum, melainkan kapan dan bagaimana. Jika diminum tepat setelah makan malam, tubuh masih sibuk mencerna dan senyawa bermanfaat akan dikeluarkan terlalu cepat. Sebaliknya, jika diminum terlalu larut, mendekati waktu tidur, perut akan aktif dan tidur tertunda. Waktu ideal yang selalu saya rekomendasikan adalah 30 hingga 40 menit sebelum tidur. Saat tubuh mulai melepaskan ketegangan hari dan masuk mode istirahat. Dan inilah resep spiritual saya, minum di tempat tenang, dengan cahaya hangat dan terutama tanpa ponsel. Hirup dalam-dalam sebelum tegok pertama. Aroma hangat itu akan mengaktifkan saraf vagus, konduktor orkestra yang mengatur detak jantung dan tekanan darah Anda. Kemudian berbaringlah miring dan rasakan panas menyebar ke perut Anda. Itulah momen ajaib di mana sistem endokrin Anda mulai memperbaiki diri. Saya tahu banyak yang menonton video ini telah melewati malam penuh kecemasan, memandang alat pengukur glukosa dengan gelisah. Tapi tolong, jangan lupa. Bahkan ketika Anda pikir telah kehilangan kendali, tubuh Anda masih mencoba berbicara kepada Anda. Terkadang hanya butuh secangkir air hangat dan sedikit keheningan untuk mengingat ritme alaminya yang harmonis. Untuk membantu Anda mulai, saya usulkan kalender kecil untuk merebut kembali ketenangan batin. Menu yang saya terapkan dengan pasien saya sendiri dirancang agar tubuh tidak terbiasa dengan satu aroma saja. Senin, daun salam untuk memulai minggu. Selasa, bunga Jamaika, merah pekat. Rabu, jahe hangat. Kamis, daun jambu biji lembut dan ringan. Akhir pekan, hadiahkan diri aroma kayu manis dan cengkeh. Setiap malam aroma berbeda. Cara berbeda untuk rileks, seperti sesi yoga lembut yang didedikasikan khusus untuk hati dan pankreas Anda. Malam lain Madrid sedang sunyi. Saya duduk di dekat jendela konsultasi biasa, memegang secangkir teh kayu manis beruap. Di luar bus terakhir menjauh perlahan, meninggalkan aroma hujan bercampur wewangian bougainville yang khas tanah ini. Pada momen ketenangan itu, saya pikirkan pasien yang telah sepenuhnya mengubah kesehatan mereka dengan gerakan sederhana yang mendekati mukjizat. Karena terkadang yang diinginkan tubuh Anda bukan pil lebih kuat, melainkan ritual kecil sebelum tidur. Sinyal yang dibisikkan ke otak yang mengatakan, sudah waktunya istirahat. Ingat berlangganan saluran dan tinggalkan angka 1 di komentar jika ingin belajar lebih lanjut. Karena sekarang saya akan ceritakan kisah seorang pria yang pikir telah sepenuhnya kehilangan kendali glukosanya dan bangkit kembali secara luar biasa, hanya dengan memperbaiki kebiasaan kecil dengan teh malam.
Itu adalah pasien yang tidak akan pernah saya lupakan. Sore itu matahari Madrid bersinar keemasan seperti madu. Saat meninjau berkas, Laura, perawat setia saya, masuk ke ruangan. Dokter, ada seorang pria menunggu di koridor. Dia bawa buku catatan kontrol glukosanya dan bersikeras bertemu secara pribadi. Pria yang masuk adalah Antonio, guru pensiunan berusia 73 tahun dari Barcelona. Bertubuh tinggi, sedikit bungkuk karena usia, tapi dengan tatapan tenang dan cerdas. Dia bilang, "Saya Antonio, saya ikuti video Anda tentang teh bunga Jamaika. Saya sudah minum, rasanya enak. Tapi mengapa kadar gula malam saya masih naik?" Saya tersenyum dan tanya pertanyaan kunci. "Jam berapa Anda minum teh?" Biasanya sekitar 10 menit setelah makan malam, jawabnya tanpa ragu. Dan teman-teman terkasih, disitulah masalahnya. Saya jelaskan dengan sabar. Tubuh butuh waktu. Jika minum teh tepat setelah makan, perut sedang bekerja keras dan hati sibuk memproses makanan. Senyawa bermanfaat teh dikeluarkan terlalu cepat sebelum bisa bertindak, tapi jika diminum terlalu larut, tidur akan tertunda. Waktu ideal adalah antara 30 dan 40 menit sebelum tidur. Itulah interval di mana tubuh berubah keadaan dan terbuka untuk perbaikan. Saat mendengar saya, Antonio mengangguk, keluarkan bolpennya, dan mulai tulis setiap kata dengan hati-hati di bukunya. Saya buka riwayat medisnya. Angkanya mengkhawatirkan. Glukosa puasanya tetap antara 150 dan 160 mg/dl, enzim hati agak tinggi, dan menderita insomnia kronis. Tuan Antonio, katakan sambil tatap matanya, glukosa Anda melonjak bukan karena makan buruk, melainkan karena hati bekerja terlalu keras malam hari. Dia amati, saya terkejut. Maksud Anda hati saya memproduksi gula sendiri. Tepat sekali, saya angguk. Saat tidur, tubuh terus produksi glukosa melalui proses alami bernama gluconeogenesis. Artinya, hati menciptakan gula baru dari lemak dan protein. Pada orang sehat, insulin menghentikan proses ini, tapi ketika ada resistensi insulin, rem itu berhenti bekerja dan hati melepaskan gula tanpa kendali, meskipun tubuh tidak membutuhkannya. Saya jelaskan bahwa strategi kita bukan hanya menurunkan angka dengan obat, melainkan mengajari hati untuk istirahat dan tidur pada ritme sama dengan tubuh. Saya ambil selembar kertas dan tulis resep sederhana, langkah demi langkah, dengan ketenangan seperti mengajari merawat taman. Setiap malam gunakan 300 ml air. Tambahkan 1 daun salam, irisan jahe, setengah batang kayu manis, dan cengkeh kecil. Rebus tepat selama 5 menit. Matikan api. Biarkan hangat dan minum 30 menit sebelum tidur. Saya peringatkan juga, teh ini tidak bertindak dengan kekuatan langsung seperti obat, tapi punya memori. Jika diminum dengan konsisten, akan ajari tubuh untuk seimbang sendiri. 2 minggu berlalu, suatu pagi Senin cerah. Saat masuk konsultasi, Antonio sudah menunggu dengan senyum tenangnya. Dia ulurkan bukunya dengan bangga dan bilang, "Lihat dokter, hari ini puasa glukosa saya 112. Saya tidur nyenyak dari pukul 10 malam hingga 5 pagi tanpa haus dan pikiran jernih." Saya tatap dan kegembiraan mendalam, tak bisa disembunyikan, memenuhi dada saya. Anda lihat, tubuh Anda hanya butuh waktu yang tepat. Pada momen itu saya lihat ke jendela ke sudut, di mana beberapa wanita siapkan panci teh Jamaika merah pekat. Uap aromatik naik ke udara. Dan saya ingat tahun-tahun awal karir ketika banyak yang pikir dokter hanya peduli pil tanpa jiwa dan angka dingin. Hari ini saat melihat ke belakang, saya pahami sesuatu dengan jelas. Kedokteran bukan hanya ilmu, juga seni merawat jiwa. Sejak momen itu saya pahami bahwa secangkir teh bukan hanya air panas dengan daun, melainkan kunci yang mengembalikan ritme alami tubuh. Daun salam membangunkan sel agar terima insulin lebih baik. Bunga Jamaika membersihkan hati dengan sabar.
Jahe menghangatkan perut agar pankreas rileks. Daun jambu biji menghentikan penyerapan gula berlebih. Dan kayu manis dengan cengkeh melepaskan aliran di kapiler terkecil. Ketika dikombinasikan dengan benar, tubuh matikan alarm internalnya setiap malam dan serahkan diri pada tidur restoratif. Saya masih ingat kata-kata Antonio pada tinjauan terakhirnya. Dokter, sekarang setiap pagi saat ukur glukosa, saya rasakan seperti berbicara dengan teman lama. Ketakutan telah hilang. Saya tersenyum dan jawab, itu karena Anda telah tanda tangani perjanjian damai dengan tubuh sendiri. Terkadang misi dokter bukan menyembuhkan, melainkan membantu pasien mengingat bagaimana hidup harmonis. Tahukah Anda, banyak penderita diabetes mengalami lonjakan glukosa malam bukan karena makan terlalu banyak, melainkan karena tidur terlalu sedikit. Ketika tidak tidur cukup, kortisol dan adrenalin melonjak, memaksa hati memompa lebih banyak glukosa ke darah. Lebih buruk lagi, kurang tidur menguras melatonin. Konduktor orkestra yang mengoordinasikan insulin. Cukup 1 malam insomnia agar sensitivitas insulin turun hingga 25% keesokan harinya. Itulah mengapa saya selalu katakan, tidur baik sama pentingnya dengan obat. Secangkir teh malam tidak hanya stabilkan angka, melainkan atur ritme biologis seluruh sistem endokrin. Ketika tubuh merasa aman, berhenti bertahan dengan melepaskan lebih banyak gula. Itulah mengapa yang saya ajarkan bukan hanya apa yang diminum, melainkan bagaimana melakukannya dengan tenang, syukur, dan perhatian penuh. Tidak pernah lupa Donya Sarah, wanita berusia 77 tahun yang pegang tangan saya dengan mata berbinar dan bilang, "Dokter, sekarang saya siapkan teh Jamaika untuk seluruh keluarga. Suami saya tidak lagi bangun tengah malam dan setiap pagi menyambut kami dengan senyum." Bagi saya, kata-kata sederhana itu adalah medali terindah yang bisa diterima dokter. Malam itu, Madrid tidur damai. Lampu kuning tiang lampu memantul di batu paving basah oleh hujan. Saya catat di riwayat klinis, Antonio menunjukkan kemajuan luar biasa, respons baik terhadap teh kayu manis. Saya teguk dari cangkir panas saya dan pikirkan semua orang yang masih berjuang putus asa setiap pagi melawan angka fluktuatif mereka. Semoga mereka tahu bahwa dengan hanya secangkir teh dan beberapa menit keheningan, tubuh bisa mulai sembuh sendiri. Jika Anda menonton video ini dan meskipun usaha dan pembatasan, glukosa puasa Anda masih tinggi, saya minta ubah hanya malam ini, matikan lampu lebih awal. Siapkan secangkir teh lembut dari Jamaika, salam, atau jahe. Duduk tenang dan rasakan panas meluncur ke tenggorokan, membelai hati dan jantung Anda. Tubuh Anda akan pahami pesan, sudah waktunya istirahat dan berhenti melepaskan gula. Jangan lupa berlangganan saluran dan bagikan video ini. Dan terutama, jika ingin lebih jauh, tinggalkan angka 1 di komentar, karena segera saya ungkap formula 7 malam bergantian. Metode rahasia yang telah saya terapkan selama bertahun-tahun dengan pasien dengan hasil benar-benar menakjubkan. Di Madrid saya habiskan bertahun-tahun mengamati pasien tersayang saya, Don David, sopir bus pensiunan, Guru Maria, dan Don Javier, tukang kayu. Hidup mereka berbeda, tapi bagikan kekhawatiran sama. Meskipun minum obat dan ikuti diet ketat, glukosa malam mereka terus naik diam-diam. Awalnya saya pikir cukup temukan teh ajaib, tapi waktu ajari saya kebenaran. Tubuh manusia bukan mesin, melainkan simfoni. Jika ulang nada sama berulang kali, telinga jadi tidak peka. Tubuh juga. Jika beri hal sama setiap hari, berhenti merespons. Itulah mengapa saya rancang Formula 7 malam bergantian, perjalanan lembut untuk mendidik ulang sistem endokrin dan kembalikan keseimbangan alaminya. Saya sebut siklus restorasi ritme biologis terdiri dari 3 fase. Tenangkan hati, bersihkan darah, dan aktifkan insulin alami.
Setiap malam punya aroma berbeda, tapi semua bagikan tujuan sama, bantu organ istirahat harmonis. Mari mulai dengan malam 1 dan 2, sambutan daun salam. Saya selalu katakan kepada pasien, mulai dengan daun salam, karena itu cara paling ramah menyapa tubuh. Cineol di daun bantu rileks otot dan tingkatkan aliran darah ke hati. Saat hati tenang, berhenti lepaskan glukosa berlebih ke aliran darah. Cara persiapan, rebus 1 daun kering atau 2 segar di 300 ml air selama 5 menit. Minum hangat sekitar 40 menit sebelum tidur. Teh punya rasa lembut, sedikit pedas, dan tinggalkan panas menyenangkan di dada. Banyak yang bilang, "Dokter, setelah hanya 2 malam saya tidak lagi bangun dengan tenggorokan kering karena haus." Kemudian ikuti malam 3 dan 4, pemurnian hibiscus atau jahe. Saat hati sudah istirahat, waktunya perbarui sistem pencernaan dan sirkulasi. Bunga Jamaika bantu melebarkan kapiler, bawa oksigen ke seluruh tubuh selama tidur luar biasa bagi yang menderita kesemutan atau kebas di anggota badan. Atau gunakan jahe segar kaya shogaol yang kurangi peradangan dan tingkatkan sensitivitas insulin. Dengan 3 irisan direbus 5 menit, Anda akan buka aliran internal, bantu sungai di dalam tubuh mengalir bebas lagi. Tapi perhatikan, karena malam 5, 6, dan 7 adalah kunci emas, di mana kombinasi kayu manis dan cengkeh ciptakan mukjizat sejati. Saat hati, usus, dan darah sudah bersih, tubuh masuk fase krusial. Bangunkan sistem endokrin. Ini tujuan 3 malam terakhir siklus 7. Ketika kayu manis dan cengkeh bekerja bersama, stabilkan glukosa alami. Kayu manis mengandung cinnamaldehyde, senyawa yang aktifkan enzim AMPK, fasilitasi glukosa masuk sel. Cengkeh, berkat eugenolnya, kurangi peradangan dan lindungi hati. Hanya butuh 2 potong kayu manis dan cengkeh kecil, direbus di 300 ml air beberapa menit dan minum hangat sebelum tidur. Perubahan teh setiap malam bukan kemewahan, melainkan cara rangsang tubuh ke arah berbeda. Saat rasa bervariasi, hati dan pankreas bangun dengan sinyal baru. Sementara sistem limbik otak rileks dengan aroma alami. Kebanyakan pasien perhatikan bahwa setelah 3 malam akhir glukosa pagi, mereka turun alami, merasa lebih ringan, dan tidur lebih dalam. Orang tua harus hati-hati jaga api kecil saat rebus agar tidak hilang minyak esensial dan hindari kantong teh industri dengan aroma tambahan. Jika punya tekanan rendah, batasi penggunaan hibiscus 2 malam per minggu. Dan sangat penting, jangan minum teh tepat sebelum minum obat diabetes karena bisa turunkan glukosa terlalu rendah. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah kisah Don Carlos, sopir bus pensiunan. Dulu takut suara bip alat pengukur glukosanya. Tapi setelah beberapa bulan terapkan siklus 7 malam, dia ceritakan bahwa sekarang bangun pukul 6 pagi, minum air hangat, jalan-jalan, dan merasa percaya diri lagi. Tatapan tenang dan cerah Don Carlos buat saya paham bahwa perubahan kecil bisa hasilkan pemulihan besar. Formula 7 malam tidak hanya tingkatkan tidur, melainkan seimbangkan glukosa dan suasana hati. Setelah siklus selesai, dedikasikan 2 atau 3 hari istirahat total. Jeda itu yang izinkan tubuh hafal dan pertahankan sinyal positif. Saya kenal banyak pasien yang pikir kesehatan hanya berubah berkat obat, tapi sebenarnya tubuh manusia dengarkan setiap hal yang kita lakukan sehari-hari. Saat Anda luangkan beberapa menit malam untuk siapkan secangkir teh, hirup aroma kayu manis, dan tetap diam, tubuh rasakan perawatan itu. Hati bekerja lebih lembut, jantung berdetak lebih lambat, dan glukosa kembali secara bertahap ke ritme alaminya. Banyak yang tanya jika secangkir teh sederhana bisa buat perbedaan. Saya percaya perubahan sejati berasal dari kebiasaan berhenti, rawat diri sebelum tidur, dan percaya bahwa tubuh
bisa sembuh ketika diperlakukan dengan kebaikan. Malam ini Anda bisa mulai sendiri. Siapkan secangkir teh hangat, duduk tenang dan rasakan napas Anda. Gerakan kecil itu bisa buka pintu ke esok yang lebih tenang. Jika konten ini berguna, bagikan dengan orang terkasih atau teman yang punya masalah tidur atau glukosa. Mengirim pengingat kesehatan, juga mengirim percikan harapan.